Salam sehat adik-adik mahasiswa. Salam Pancasila. Selamat datang di mata kuliah kita, mata kuliah Hukum Perdata untuk part yang ketiga. Baik, kali ini kita akan belajar bersama tentang sejarah hukum perdata. Selamat menyaksikan. Nah, sejarah hukum perdata. Sumber hukum perdata kita menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, KUH Perdata ini diterjemahkan dari BW. BW artinya Burgerlijk Wetboek, yaitu sebuah kitab undang-undang yang berasal dari pemerintahan zaman Belanda dulu. Nah, adik-adik untuk mempermudah pemahaman tentang sejarah pembentukan, maka kita akan membahasnya, Ibu akan membaginya dalam 3 fase. Yang pertama ada pembentukan BW, ada pemberlakuan BW di Hindia Belanda, ada pemberlakuan BW di Indonesia. Nah, kita tahu bahwa negara kita pernah dijajah, begitu juga negara-negara lain. Singkatnya, dulu Kerajaan Romawi pernah menjajah Prancis. Kemudian Prancis pernah menjajah Belanda. Dan Belanda juga pernah menjajah Hindia Belanda. Karena penjajahan ini, maka hukum negeri asal kolonial juga diberlakukan di daerah jajahan atau yang dikenal dengan asas konkordansi. Sehingga hukum Romawi diterapkan juga di Prancis. Kemudian Prancis membawa hukumnya diterapkan ke Belanda dan kemudian Belanda pun menerapkan hukumnya di Hindia Belanda. Yang berikut adalah tahapan yang berikut adalah pemberlakuan BW di Hindia Belanda. Nah, pemberlakuan BW di Hindia Belanda ini karena dulu kita tahu bahwa Belanda pernah menjajah Indonesia, waktu itu disebut Hindia Belanda ya. Maka BW Belanda ini diupayakan agar dapat diberlakukan pula di Indonesia. Nah, pemberlakuan BW ini, Burgerlijk Wetboek ini, berlaku mulai 1 Mei 1848, itu sebelum sehingga setelah Indonesia merdeka, semua peraturan yang ada masih tetap berlaku. Kenapa masih tetap berlaku? Agar tidak terjadi kekosongan hukum. Maka BW yang telah diberlakukan sebelum Indonesia merdeka masih diberlakukan setelah kemerdekaan. Namun kita tahu bahwa berjalannya waktu tentu akan terjadi perubahan. Nah, secara berangsur-angsur telah mengalami perubahan dan perkembangan yang harus disesuaikan dan yang sudah disesuaikan dengan kepentingan dan kebutuhan bangsa Indonesia sendiri. Pada tahun 1962, Dr. Saharjo SH, Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada waktu itu, mengeluarkan surat edaran nomor 3 tahun 1963 yang ditujukan kepada semua ketua pengadilan tinggi dan ketua pengadilan negeri di seluruh Indonesia. Isi surat tersebut adalah bahwa Mahkamah Agung RI menganggap tidak berlaku lagi antara lain pasal-pasal KUH Perdata. Ada pasal 108 dan 110 KUH Perdata tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di muka pengadilan tanpa izin atau bantuan suaminya. Dengan demikian, tanpa hal ini tidak ada lagi perbedaan antara semua warga negara Indonesia. Yang berikut ada pasal 284 ayat 3 KUH Perdata
mengenai pengakuan anak yang lahir di luar perkawinan oleh seorang perempuan Indonesia asli. Dengan demikian, pengakuan anak tidak lagi berakibat terputusnya hubungan hukum antara ibu dan anak, sehingga tentang hal ini juga tidak ada lagi perbedaan antara semua warga negara Indonesia. Lalu yang berikut ada pasal 1682 KUH Perdata yang mengharuskan dilakukannya suatu penghibaan dengan akta notaris. Lalu ada pasal 1579 KUH Perdata yang menentukan bahwa dalam hal sewa menyewa barang, pemilik barang tidak dapat menghentikan penyewaan dengan mengatakan bahwa pemilik barang akan memakai sendiri barangnya, kecuali apabila pada waktu mengadakan perjanjian sewa menyewa dijanjikan boleh dihentikan. Kemudian ada pasal 1238 KUH Perdata, pasal 1460 KUH Perdata, dan seterusnya.